Bruhim Habaim. Selamat datang di Yuteo Channel. Anda masih bersama saya dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab, Ani Edward Hanok. Kali ini kita akan membahas kata depan atau preposisi dalam bahasa Ibrani. Sebelum kita membahas lebih jauh, simak dulu Kejadian 1 ayat 26. Tentu sebagai pemanasan, sebelum kita membahas preposisi, ini adalah warming up bagi kita untuk melihat detail preposisi pada pembahasan berikutnya. Di sini ada beberapa konsonan dengan vokal dengan tanda schwa yang saya berikan warna kuning. Sekaligus saya marking, saya berikan tanda seperti ini. Dan ini mengindikasikan bahwa mereka adalah preposisi atau kata depan. Sebagai informasi, bahasa Ibrani mengenal kata depan yang dalam penulisan dan penempatannya bisa tampak terpisah dari kata yang dirangkai dengannya, bisa juga dalam posisi menyatu dengan kata yang dirangkai dengannya. Itu juga alasan kenapa saya akan mengupload ini adalah bagian pertama. Dan pembahasan kita terkait dengan preposisi yang terpisah atau separable. Nah, ada beberapa kata atau preposisi yang separable. Yang pertama adalah akhar. Akhar artinya di belakang, sesudah. Lifnei, di depan, di hadapan. Betoh, di tengah. Ben, di antara. Tahat, di bawah. 5 kata depan ini ditulis terpisah dari kata yang dirangkai dengannya. Contoh, Kejadian 22 ayat 13. Ada kata akhar dan tahat. Jadi terpisah dia dari kata yang dirangkai dengannya. Terjemahannya di sini kalau kita lihat frase ini, dan ia, Abraham, telah melihat ke belakang atau di belakang. Kemudian ada satu yang menjadi ciri khas ya. Lihatlah seekor domba, maksudnya seekor domba yang tersangkut di belukar. Tanduknya tersangkut di belukar. Lalu ada kata tahat beno. Tahat beno ini mestinya diterjemahkan di bawah, tetapi di sini masih dalam arti kata ganti. Di sini artinya adalah sebagai ganti untuk kurban bakaran sebagai ganti anaknya. Kejadian 6 ayat 11, di sana ada kata lifneha Elohim, di hadapan Allah. Kemudian Kejadian 1 ayat 6 ada betoh, hamayim, dan ben mayim lamayim. Artinya jadilah cakrawala di tengah air. Dan di sini diartikan lalu terpisahlah air di antara air. Itu contoh. Yang berikut adalah beberapa kelompok kata atau preposisi yang juga separable, artinya terpisah. Pertama adalah el, artinya kepada, untuk, bagi. Al, di atas. At, sampai. Min, dari. Jadi, keempat kata depan ini secara umum akan ditulis terpisah, tetapi menggunakan tanda makef. Kita sudah belajar ya tanda makef itu seperti apa. Seperti ini tampak. L dengan tanda makef, al dengan tanda makef, at dengan tanda makef pada pojok kiri atas, min dengan tanda makef. Nah, min ini adalah preposisi yang bisa separable, bisa juga inseparable. Artinya bisa ditulis terpisah, tetapi bisa juga dirangkai, menyatu. Namun ada konsekuensi, tentu ada perubahan. Contoh, kita lihat contohnya. Hakim-Hakim 19 ayat 2, di sana ada kata El Bet Aviha El Bethlehem.
Ya, artinya ke rumah ayahnya, feminin di sana, ke Bethlehem Yehuda. Ya, di akhir itu El Bethlehem Yehuda. Kemudian ada Kejadian 2 ayat 6. Di sana ada min haaretz. Min haaretz berarti dari bumi. Ya, dari bumi itu menunjukkan bahwa Kejadian pasal 1 dan 2 itu masih berkisah tentang penciptaan. Jadi bukan sebuah negeri di sini ya, seperti Babel, Mesir, dan seterusnya. Tetapi ini adalah planet bumi, dari bumi. Imamat 1 ayat 4, di sana ada Yado al-Ros Haolah. Oke, di atas kepala kurban. Jadi tangan diletakkan di atas kepala kurban, itu maksudnya. Kejadian 3 ayat 19, di sana ada At Sefuha El Haadama. At Sefuha El Haadama. Artinya, sampai engkau kembali kepada tanah. Oke, sekarang kita perhatikan kata depan atau preposisi min. Ada perubahan dan penempatannya memang terpisah, tetapi seringkali menggunakan tanda makef. Contoh ini ya. Min haaretz. Kejadian 26. Ya, artinya dari bumi. Lalu berikut ini adalah Ulangan 3 ayat 16. Min hagilat. Artinya apa? Ya, dari Gilead. Lalu min ha'am. Ini Yosua 4 ayat 2. Dari umat. Ya, dari umat. Itu contoh. Masih dengan kata depan min atau preposisi min, kita lihat bahwa kalau dia dirangkai dengan sebuah kata yang lain, akan terjadi perubahan dan cukup signifikan. Ya, misalnya ketika dia dirangkai dengan kata yang menerima awalan penentu atau definite article. Perhatikan contoh di sini. Min plus haaretz. Seperti apa tampak dalam teks? Me haaretz. Jadi perubahannya adalah dari min menjadi me. Mem dan sere. Me. Ya, me haaretz. Ini adalah vokal panjang. Me haaretz. Yeskel 41 ayat 20. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jika kata depan min ini muncul dalam teks Ibrani secara terpisah dengan tanda makef, maka kaidah yang di atas ini berubah menjadi mem sere, menjadi mehaaretz, itu tidak berlaku. Catat ya, tidak berlaku. Contoh, pada min haaretz, pada Kejadian 2 dan 6 ini memang ditulis dengan makef. Min, makef, haaretz. Dan tidak ada perubahan. Jadi kaidah yang di atas ini tidak berlaku. Sekarang kita lihat perubahan yang lain pada kata depan min. Oke. Jika sebuah kata yang dirangkai dengannya diawali dengan guttural, maka dua kemungkinan. Mi atau me. Ya, mi atau me. Contoh. Min plus am. Ini guttural. Maka jadinya adalah mem dan sere. Ini pada contoh Imamat 4 ayat 27. Jadi me'am. Me'am. Me'am artinya dari umat. Kemudian min plus hut. Hut ini benang. Ya. Kejadian 14:23. Di sini tidak ada kata lain yang menjadi pilihan kecuali dia mi. Bukan berarti ini adalah opsi antara memilih me dan min, tetapi pada kata hut
dirangkai dengan min menjadi mi. Mengapa demikian? Oleh karena memang het itu tidak menerima dages forte sebagaimana lazim biasanya ya. Kompensasi antara nun itu diasimilasi mesti ada tanda dages forte, tetapi juga seringkali ada perpanjangan pada vokal. Nah, ini di sini tidak terjadi perubahan atau tetap bentuknya, tetapi perubahan yang diambil tidak seperti di atas ya. Meskipun sama-sama adalah guttural, justru di sini mengambil bentuk hirek, mihut. Perubahan lain adalah ketika preposisi min dirangkai dengan kata yang dimulai dengan. Nah, ini penting. Yot plus tanda swa. Tapi perubahannya tentu akan sama dengan kata-kata yang lain, misalnya dengan preposisi lain. Akan terlihat di sini menjadi mi, bukan sebaliknya. Jadi min yuda, kalau dilihat di sini ya, di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 menjadi mihuda. Lihat juga ya 2 Tawarikh 25 ayat 1, Ester 26. Kalau saudara punya Alkitab Ibrani boleh dilihat di sana bentuknya. Menjadi mi Huda atau mi Yerusalem dan seterusnya. Diagram preposisi ini saya buat. Ini adalah diagram preposisi yang dapat membantu kita untuk melihat bagaimana preposisi itu mengekspresikan gagasan seperti apa. Saya menggambar 3 bentuk bola atau bundar di sini. Ini akan menolong kita untuk menjelaskan preposisi bahasa Ibrani. Pertama, al itu di atas, kemudian tahat di bawah sebagai ganti. Ini adalah gambar di belakang, maka ahar di belakang atau ke belakang. Ini gambar tengah, maka ini betoh di tengah. Lalu ini adalah gambar depan, livne di depan atau di hadapan. Ini adalah ben artinya di antara. Ini adalah keserupaan, gambar tengah dengan gambar depan. Maka ini adalah ke, seperti, sama seperti, sesuai dengan, atau menurut. Lalu ini 1 titik menuju titik yang lain. Titik ini adalah min menuju titik sana. At, sampai, hingga. Min itu dari atau berasal. Lalu ini juga ada 1 direction ya, le atau l. Ini 2 preposisi yang beda, le dan l, tapi artinya nyaris sama, ke arah, atau untuk, atau bagi. Kemudian di dalam itu ada bet dengan swa, sebelumnya ada kaf dengan swa, dan artinya adalah di dalam, atau dengan, oleh, bisa juga against, bisa terhadap. Itu adalah diagram preposisi, nanti akan muncul juga pada bagian lainnya, yaitu pada kata depan inseparable. Supaya kita lebih dapat mengaplikasikan bahasa Ibrani, mari kita lihat latihan berikut ini. Instruksinya adalah silakan temukan kata depan pada teks Hakim-Hakim 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Silakan diidentifikasi mana preposisi, boleh dibaca, boleh juga ditransliterasi, tetapi tugas Anda adalah mengidentifikasi preposisi. Diulang kembali dari awal sampai Anda bisa tahu, oh ini adalah preposisi yang dimaksud. Itu pelajaran kita kali ini. Lehitraut.